Di tengah tahapan masa kampanye pemilihan Bupati Wakil Bupati Banjar, Bawaslu setempat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh salah satu paslon terkait pemasangan alat peraga kampanye. Agenda pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sudah memasuki masa kampanye sejak 25 September lalu. Dua kandidat calon Bupati Wakil Bupati Banjar mulai gencar melakukan kampanye baik melalui pemasangan alat peraga kampanye maupun media sosial. Di tahapan masa kampanye pemilihan kepala daerah ini dinilai memiliki potensi kerawanan pelanggaran yang tinggi. Untuk itu, semua pihak diharapkan berpartisipasi melakukan pengawasan agar pilkada berjalan efektif dan sesuai regulasi yang berlaku. Ditemui saat kegiatan Rakor Sentra Gakumdu tahapan kampanye pilkada, Kordip Penanganan Pelanggaran Bawaslu Banjar Wahyu menyatakan hingga saat ini pihaknya telah menerima satu dugaan pelanggaran pilkada terkait pemasangan APK di Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Gambut. Untuk itu Bawaslu Banjar akan melakukan pendalaman dan kajian terlebih dahulu. Untuk saat ini saya belum melihat dokumennya sehingga belum bisa menyatakan terkait dugaan pelanggaran apa, karena nanti setelah masuknya laporan ini kami akan melakukan kajian awal untuk menentukan laporan ini sudah terpenuhi syarat formil atau materialnya. Apabila syarat formil dan materialnya tidak terpenuhi, kami akan menyampaikan kembali kepada pelapor untuk memperbaiki laporannya. Sementara itu, akademisi ULM Ahmad Ratomi mengungkapkan semua jajaran pengawas harus tahu betul apa saja yang termasuk pelanggaran pemilu yang bersifat pidana maupun pelanggaran administrasi. Kampanye ini ada tiga ya. Pertama itu adalah pelaksanaan kampanye. Misalnya pelaksanaan kampanye itu berkaitan dengan kampanye yang mengandung unsur hinaan, cacian terhadap paslon lain, kemudian yang sifat menghasut gitu kan, atau memasang APK, baleho itu di tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat pendidikan. Nah, itu yang merupakan tindak pidana. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan money politik ya, atau bisa juga disebut dengan pembelian suara. Nah, money politik yang di dalam undang-undang pemilihan ini berbeda dengan pemilu. Kalau di pemilu itu kan yang dihukum tuh hanya yang memberi. Nah, kalau di pemilihan kepala daerah ini baik yang memberi maupun yang menerima itu sama-sama dihukum. Tapi pemberian uang itu harus dengan jelas bahwa tujuan atau maksudnya itu adalah tadi untuk memilih calon tertentu, untuk tidak memilih calon tertentu, untuk memilih tapi membuat suara tidak sah, atau misalnya untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.